Halo semuanya, selamat datang kembali dalam seri pembahasan soal OSN Biologi oleh tim Olimpiade Biologi Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal nomor 31. Saya Michael Gito Nobel dan saya akan membantu membahas soal ini bersama kalian. Dan ini juga soal yang saya rumuskan sendiri dalam OSN kali ini. Jadi soalnya Pak Tobi sedang mempelajari silsilah keluarganya. Ia ingin mengetahui siapa saja yang memiliki sekuens DNA mitokondria atau mtDNA yang sama dengannya dengan asumsi tidak terdapat mutasi apapun. Tentukan apakah kerabat berikut pasti memiliki sekuens mtDNA yang sama atau tidak dengan Pak Tobi. Jadi, soal ini meminta kita menentukan apakah nenek, adik kandung perempuan, anak kandung perempuan, dan bibi dari Pak Tobi memiliki sekuens mtDNA atau DNA mitokondria yang sama dengan Pak Tobi atau tidak. Jadi, saya akan kasih waktu jeda sebentar untuk teman-teman pause dan kerjakan secara mandiri. Oke, kita bahas saja. Jadi yang pertama, yang perlu diketahui dari pola pewarisan DNA mitokondria, pola pewarisannya mengikuti pola maternal inheritance. Apa itu maternal inheritance? Maternal inheritance adalah pola pewarisan gen yang berdasarkan pada garis keturunan ibu atau maternal ya. Jadi alasannya kenapa? Ketika fertilisasi, sel sperma memfertilisasi sel telur, nukleus dari sel sperma akan masuk ke dalam sel telur. Tetapi sisanya, badan sel sperma akan tertinggal di luar. Sementara itu, yang memberikan mitokondria kepada zigot adalah sel telur, yang tentunya berasal dari ibu. Ketika sel membelah, mitokondria juga akan bereplikasi dan oleh karena itu seluruh sel yang berasal dari zigot tersebut akan memiliki DNA mitokondria yang sama kalau misalnya tidak ada mutasi. Dan DNA mitokondria itu berasal dari siapa? Ya berasal dari ibunya karena ibulah yang mensuplainya dari sel telurnya. Jadi dalam pedigree ini, pedigree itu silsilah keluarga. Bagi yang belum tahu, persegi menandakan laki-laki sementara lingkaran menandakan perempuan. Dalam gambar ini kita lihat bahwa jika mitokondrial DNA-nya itu dilambangkan dengan eh, warna hitam ya, ibu akan mewariskan DNA mitokondrianya kepada seluruh anakannya. Bisa dilihat bahwa seluruh anakannya ini eh, individu 22, 23, 25 dan 28 semuanya memiliki DNA mitokondria yang sama dengan ibu ini. Dan kemudian hanya anakan yang betina atau yang perempuan yang akan mewariskan mtDNA dari sang ibu satu dua ini kepada anakannya. Bisa dilihat ya bahwa kalau misalnya ini anak laki-laki, dia tidak akan mewariskan DNA mitokondria tersebut kepada anakannya karena yang mewariskannya adalah istrinya. Sementara untuk anak perempuan 23 dan 28, mereka mewariskan mtDNA tersebut kepada seluruh anakannya. Oke, berangkat dari pengetahuan ini, ayo kita coba kerjakan soalnya. Ini saya sudah gambarkan kira-kira silsilah keluarga Pak Tobi. Jadi ini Pak Tobi ya, Pak Tobi. Yang pertama kita lihat adalah adik kandung perempuannya. Apakah dia memiliki sekuens mtDNA yang sama dengan Pak Tobi? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena mereka berasal dari ibu yang sama. Pak Tobi dan adik kandung perempuannya berasal dari ibu yang sama, sehingga mtDNA yang dimiliki ibunya akan diwariskan kepada Pak Tobi dan adik kandungnya. Sementara itu bagaimana dengan anak kandung perempuannya? Anak kandung perempuannya akan mewarisi mtDNA dari ibunya, dari istri dari Pak Tobi sendiri. Sehingga jawabannya adalah salah. Anak kandung perempuannya tidak memiliki mtDNA yang sama dengan Pak Tobi. Nah, bagaimana dengan neneknya? Perlu diperhatikan bahwa setiap individu punya dua nenek. Saya punya nenek dari pihak ibu dan pihak ayah. Begitu juga dengan Anda semua ya, Anda akan punya nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah. Begitu juga dengan Pak Tobi. Pak Tobi punya nenek dari ayahnya dan nenek dari ibunya. Dan perlu diingat bahwa hanya satu nenek yang akan menurunkan mitokondrial DNA-nya kepada Pak Tobi. Jadi, Pak Tobi menerima mtDNA dari ibunya. Ibunya akan menerima mtDNA dari ibunya. Jadi hanya satu pihak yang akan mewariskan mtDNA kepada Pak Tobi, yaitu nenek dari pihak ibu atau maternal grandmother. Jadi jawabannya adalah salah karena tidak bisa dipastikan ya. Kalau pernyataannya cuma nenek doang, ada dua nenek, nenek yang mana begitu kan? Begitu juga dengan bibi. Nah, perlu diingat, bibi itu adalah saudara dari ibu atau ayah. Nah,
Berarti kalau misalnya mau ditanya bibi yang mana yang memiliki mtDNA yang sama dengan Pak Tobi, artinya bibi yang yang berasal dari garis keturunan ibunya, yaitu Pak Tobi, ibunya berarti ya yang berasal dari sisi ibu ya, adik atau kakak dari ibu yang memiliki mtDNA yang sama dengan Pak Tobi. Bagaimana dengan bibi yang berasal dari pihak ayah? Tidak sama ya mtDNA-nya ya, karena tidak diwariskan pada Pak Tobi. Jadi dari sini kita sudah bisa jawab. Jawabannya adalah salah, benar, salah, salah. Oke, baiklah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.